Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Adi Akbar akan membacakan definisi mengenai karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Dengan kata lain, karya ilmiah dibuat guna untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang teruji. Pengertian karya ilmiah menurut Burtowijoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kedua, semi ilmiah. Semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasa formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Ketiga, non ilmiah. Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Amanda. Baik, saya Mary Amanda dengan nomor BP 20140040. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Farhan, yaitu tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi 3. 1. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah juga memiliki beberapa golongan, yaitu 1. Artikel ilmiah. Berarti sebagai karya ilmiah yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang berkaitan dengan teori yang ada. Tujuannya untuk menyediakan analisis penulis atau satu permasalahan dengan menggunakan teori tertentu sebagai landasannya. Yang kedua, makalah. Berarti sebagai karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga, paper. Berarti salah satu jenis karya ilmiah yang banyak dijadikan tugas di kalangan mahasiswa. Paper tidak memiliki bab dan subbab, hanya terdiri atas beberapa halaman saja. Yang keempat, skripsi. Digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus dari jenjang strata 1 untuk mendapatkan gelar sarjana. Menulis skripsi dilakukan pada akhir masa studi. Hasil penulisan biasanya berupa analisis maupun pembuktian yang berhasil ditemukan oleh penulis. Yang kelima, tesis. Diperuntukkan mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister. Tesis juga berupa pembuatan produk baru seperti media pembelajaran atau semua hal yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. 6. Disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor atau bisa disingkat sebagai DR. Yang ketujuh, laporan khusus adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada dilandasi dengan teori. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu 1. Objektif, 2. Netral, 3. Sistematis, 4. Logis, 5. Menyatakan fakta, 6. Tidak pleonastis, 7. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Yang kedua, yaitu karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan. Jenis semi-ilmiah yang sering digunakan yaitu dalam bentuk 1. Komik, 2. Anekdot, 3. Dongeng,
4 hikayat, 5 novel, 6 roman, dan 7 cerpen. Ciri-ciri karya semi-ilmiah yaitu 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa formal dan populer. 4. Mementingkan diri penulis. 5. Melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam, usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Contoh karya semi-ilmiah yaitu 1. Artikel, 2. Resensi, 3. Resume, dan 4. Sinopsis. Yang ketiga yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan menggunakan gaya bahasa yang populer. Ciri-ciri karya non-ilmiah. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, bersifat imajinatif. Yang keempat, bersifat persuasif. Yang kelima, tanpa dukungan bukti. Contoh karya tulis non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Sekian jenis-jenis karya ilmiah. Saya akan melanjutkan kepada Aidil. Baiklah, saya Aidil Febrian akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mary. Selanjutnya yaitu contoh karya ilmiah. Seperti yang kita lihat di video presentasi ini, contoh karya ilmiah tersebut bertema dampak penggunaan internet. Seperti yang kita lihat dalam pembuatan karya ilmiah, terdapat beberapa bagian yaitu lembar pengesahan surat, judul karya ilmiah, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, ringkasan, serta pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian terdapat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab kedua terdiri dari pembahasan, dan bab ketiga penutup. Dan yang terakhir daftar pustaka. Baiklah, itu contoh karya ilmiah dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baiklah, akan saya lanjutkan. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Pada sistematika, karya ilmiah terdapat abstrak, pendahuluan, tujuan metode, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pada semi-ilmiah, terdapat abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sedangkan pada non-ilmiah terdapat pembukaan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, pada diksi atau pilihan kata. Pada karya ilmiah terdapat tulisan dengan bahasa yang konkret, kata-katanya teknis, dan didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada semi-ilmiah, penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah, sintesis, analisis, karena sering dimasukkan ke dalam karangan non-ilmiah. Sedangkan pada non-ilmiah, biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Selanjutnya, pada ejaan. Ejaan pada karya ilmiah. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang dimaksud dengan EYD. Pada semi ilmiah, menggunakan kata-kata bermakna konotasi dan figuratif, menggunakan istilah yang umum atau populer, dan menggunakan kalimat yang kurang efektif. Sedangkan pada non-ilmiah, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta atau umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang menjadikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan. Selanjutnya, pada kata hubung. Kata hubung pada 3 karya ini sama, yaitu terdapat koordinatif,
korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.